Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati dengan NIM 4111813, Peminatan Kesehatan Lingkungan Keselamatan Kerja, Stikes Dharma Husada Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan biomasa kulit singkong menjadi produk karbon aktif. Sumber biomasa kulit singkong. Tanaman singkong merupakan tanaman yang banyak tumbuh subur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah produk singkong yang cukup tinggi menjadi luas alasan semakin berkembangnya industri yang memanfaatkan singkong sebagai bahan baku utama. Hal tersebut juga menyebabkan meningkatnya jumlah limbah kulit singkong. Kulit singkong sendiri dihasilkan dari proses pengupasan umbi singkong. Potensi biomasa kulit singkong. Kulit singkong terkandung dalam setiap umbi singkong dan mencapai 16% dari berat umbi singkong tersebut, menurut Suprabawati et al. 2018. Sehingga jika dikonversi pada tahun 2018, jumlah kulit singkong kurang lebih 3.094.597 ton. Sebagian besar industri membuang limbah kulit singkong ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran. Pemanfaatan kulit singkong juga masih terbatas. Pada umumnya, kulit singkong hanya dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan pupuk kompos. Padahal, limbah kulit singkong ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif. Menurut artikel Maulinda et. Selanjutnya, adapun pemanfaatan limbah kulit singkong ada 3. Yang pertama, kompos, yang kedua pakan ternak, yang ketiga bioetanol. Yang pertama kompos. Kompos masyarakat biasanya memanfaatkan kulit ini untuk dijadikan kompos. Kompos yang terbuat dari kulit singkong dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua pakan ternak. Para petani juga biasanya memanfaatkan kulit singkong ini sebagai pakan ternak. Hal ini dikarenakan kulit singkong mengandung protein yang baik untuk pakan ternak hewan. Yang ketiga bioetanol. Karbonhidrat yang terkandung pada kulit singkong ini dapat digunakan untuk pembuatan bioetanol. Hal ini juga bisa mengurangi efek dari rumah kaca. Dan bioetanol ini tidak dapat masyarakat hanya bisa membakar saja atau bahan bakar fosil, menurut artikel Erna 2018. Selanjutnya, karakteristik kulit singkong ada 3. Yang pertama, kulit singkong mengandung selulosa non-reduksi dan efektif mengikat logam sehingga dapat dimanfaatkan menjadi absorben yang baik. Itu menurut artikel Laos dan Ceylon 2016. Yang kedua, komponen kimia dan gizi dalam 100 gram kulit singkong adalah sebagai berikut. Yang pertama, protein. Yang kedua, serat kasar. Yang ketiga, pektin. Yang keempat, lemak dan kalsium. Terus selanjutnya mengandung karbon yang tinggi, yaitu selanjutnya ada karbon aktif. Karbon aktif didefinisikan sebagai bahan yang mengandung karbon dan diolah secara khusus. Untuk mendapatkan daya serap iodin yang tinggi, fungsi karbon aktif diantaranya membantu proses filtrasi untuk menjernihkan air, bahan adsorben, pemurnian gas dan cairan, penangkapan hasil tambang yang berlarut dalam proses industri bahan tambang. Terus menghilang warna bahan makanan dan industri lainnya. Selanjutnya, tahap teknologi pengolahan karbon aktif kulit singkong. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap dehidrasi. Tahap dehidrasi ini kulit singkong dipotong-potong sepanjang 2 cm. Kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, tahap karbonasi. Tahap ini kulit singkong kering dibakar di dalam furnace selama 1 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Arang yang dihasilkan tersebut digiling, kemudian dilakukan pengayakan dengan ukuran 100 ml. Yang ketiga, tahap aktivasi. Arang direndam dalam larutan aktivator KOH 0,4 m selama 24 jam dan didapat sampel pasta arang. Pasta arang ini disaring dengan kertas saring, kemudian dicuci dengan Aquades hingga pH
7. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 2. Selanjutnya, karbon aktif kulit singkong. Dari hasil penelitian Subrawati 2018 menunjukkan karbon aktif dari kulit singkong memiliki kadar air 3,79%, kadar abu 8,9%, absorpsi iodium 863 mg per gram. Dalam hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif kulit singkong memiliki standar kualitas yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dengan adanya penelitian, diharapkan limbah kulit singkong semakin maksimal dan pencemaran lingkungan yang disebabkan kulit singkong dapat dimaksimalkan. Relevansi dengan kesehatan masyarakatnya, relevansi atau hubungan dengan kegiatan pemanfaatan biomasa kulit singkong menjadi pupuk organik karbon aktif. Dengan kesehatan masyarakat adalah untuk menumbuhkan rasa kesadaran karena masyarakat harus diberikan sebuah edukasi dan dicontohkan dahulu bahwa kulit singkong bisa dimanfaatkan. Tetapi masyarakat banyak tidak dimanfaatkan, malah dibakarnya langsung. Kulit singkong juga bisa menjadi kompos dan bisa digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung protein. Maka dari itu, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita harus mencontohkan dahulu atau melakukan reduksi pemanfaatan limbah kulit singkong kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwa si kulit singkong ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mau dan mampu, kulit singkong bisa dimanfaatkan dan tidak dibakarnya langsung. Kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dapat dilihat pemilihan limbah kulit singkong, membudidayakan sampah limbah kulit singkong, dan melakukan proses daur ulang. Terima kasih dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.